Nakama. Selamat datang di channel Everything Boring. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik ya. Kali ini kita akan membahas 4 wilayah kekuasaan para Yonko. Dalam dunia One Piece terdapat beberapa kekuatan besar yang sangat berpengaruh. Salah satunya adalah Yonko atau yang biasa kita sebut dengan 4 penguasa samudra. Yonko adalah bajak laut yang memiliki kekuatan sangat dahsyat, di mana level kekuatan mereka di atas rata-rata. Masing-masing Yonko memiliki kerajaan, teritori atau wilayah cakupannya sendiri, dan teritori tersebut tidak boleh diganggu-gugat, kecuali jika memang mereka ingin berperang. Pemerintah dunia sendiri cenderung tidak peduli dengan wilayah yang menjadi teritori Yonko. Lalu, wilayah mana saja yang menjadi kekuasaan para Yonko? 1. Totoland. Totoland merupakan salah satu dari beberapa negara atau wilayah yang menjadi kekuasaan Yonko. Tempat ini merupakan hasil kreasi dari sosok yang tidak lain adalah Charlotte Linlin alias Big Mom. Karena kecintaannya kepada makanan, khususnya makanan manis, wilayah Totoland dibangun dengan desain berbentuk makanan. Bahkan, hampir semua bangunan yang ada di wilayah ini terbuat dari makanan dan bisa dimakan. Totoland sendiri terdiri dari 36 pulau, yang mana masing-masing pulaunya dikuasai oleh sosok menteri. Sosok menteri tersebut adalah anak-anak dari Big Mom. Sang Yonko tidak akan pernah mau mempercayakan kepemimpinan wilayahnya kepada orang lain. Wilayah utama dari Totoland sendiri disebut Whole Cake Island, dan dipimpin oleh Big Mom. Namun, pasca kekalahannya di Arkwano, kemungkinan Totoland akan menjadi kekuasaan Katakuri dan anak-anak Big Mom lainnya. 2. Pulau Beehive. Beehive Island atau Pulau Hachisu adalah salah satu tempat yang ikonik bagi bajak laut di dunia One Piece. Ini adalah tempat atau wilayah yang terkenal. Bahkan tempat ini merupakan tempat terbentuknya kru bajak laut Rocks. Hal ini bisa kita lihat dalam chapter 1049 kemarin, di mana kita melihat masa lalu dari Kaido. Di mana Kaido sempat datang ke pulau ini sebelum bergabung dengan kelompok bajak laut Rocks. Selain dari tempatnya yang menyimpan banyak peristiwa, pulau ini juga dianggap sebagai surganya para bajak laut. Karena tentunya semua yang berkaitan dengan bajak laut ada di pulau ini. Setelah Rocks tidak lagi menjadi penguasa di wilayah tersebut, saat ini Pulau Beehive berada di bawah kekuasaan Blackbeard. Dia bahkan menjadikan pulau ini sebagai markas utamanya. Yang menarik adalah Oda juga memberikan petunjuk bahwa mungkin ini menjadi pulau tempat Road Poneglyph keempat berada. 3. Pulau Manusia Ikan. Lokasi Pulau Manusia Ikan berada di 10.000 meter di bawah permukaan laut, tepat di bawah Mary Geoise. Wilayah Pulau Manusia Ikan dahulunya merupakan teritori yang menjadi kekuasaan dari Whitebeard. Namun, setelah Whitebeard tewas, Charlotte Linlin yang kemudian mengambil alih wilayah ini. Tetapi, semenjak kedatangan Luffy ke pulau ini, dia pun mengambil alih kekuasaan wilayah ini dari Big Mom. Luffy sendiri berteman baik dengan Shirahoshi, putri dari kerajaan Ryugu. 4. Negara Wano. Wano Kuni atau negara Wano merupakan satu-satunya tempat yang terisolasi dari dunia luar, di mana sangat sulit untuk keluar ataupun masuk ke wilayah tersebut. Menurut Oden, hal ini merupakan perintah dari klan Kozuki yang terjadi berabad-abad lalu. Karena itulah, tidak ada kekuatan dari luar yang bisa mengintervensi wilayah Wano, termasuk pemerintah dunia.
Namun, ketika Orochi muncul sebagai pemimpin baru Wano, dia bekerja sama dengan Kaido. Dan secara tidak langsung, Wano dan Onigashima menjadi wilayah yang dikuasai Kaido. Namun, Luffy kemudian berhasil mengalahkan Kaido. Dan seperti yang kita lihat di chapter 1057 kemarin, Wano sekarang resmi menjadi wilayah kekuasaan Luffy dan kelompok topi jerami. Satu hal yang menarik adalah sampai saat ini kita masih belum mengetahui wilayah mana yang menjadi kekuasaan dari sosok Shanks si rambut merah. Shanks adalah satu-satunya Yonko yang sampai saat ini tidak diketahui apakah dia memiliki wilayah kekuasaan seperti halnya para Yonko lainnya. Di sisi lain, rasanya cukup masuk akal jika kemudian Shanks tidak memiliki wilayah kekuasaan. Hal ini karena Shanks terkenal sebagai bajak laut yang berkelana ke berbagai penjuru lautan dan tidak pernah menetap di satu wilayah. Meskipun begitu, ada satu pulau yang banyak dispekulasikan berada di bawah perlindungan Shanks. Pulau tersebut tidak lain adalah Elbaf. Ada juga spekulasi lain di mana Shanks merupakan penjaga dari pulau terakhir, yaitu Laugh-Tale. Namun semua itu masih bersifat teori. Yang pasti Oda Sensei perlu mengungkapkan informasi lebih detail mengenai Shanks, terutama apakah dia memang memiliki wilayah kekuasaan. Dengan kekuasaan yang besar serta pengaruh yang luar biasa, para Yonko memang berhak melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka bahkan berhak menguasai sebuah wilayah dan menganggapnya sebagai teritori mereka. Hal inilah yang membuat pihak pemerintah dunia pun tidak mau berurusan dengan para Yonko karena memang kekuatan mereka yang luar biasa. Demikian pembahasan mengenai 4 wilayah kekuasaan para Yonko. Bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa nantikan update One Piece di video selanjutnya. Dan terima kasih.